Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan dan mempelajari firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu boleh menjadi bahagian kami, sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur kepadamu. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 8 Oktober 2024 berjudul Penyembuhan Orang Buta bagian pertama. Saudaraku sekalian, bacalah Yohanes 9 ayat 1 sampai 16. Ayat pertama dikatakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Selanjutnya, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Adakah yang berkata, benar, dialah ini? Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Apakah yang para murid pikirkan tentang penyebab kebutaan orang ini dan bagaimanakah Yesus mengoreksi keyakinan mereka yang salah? Para murid membuat hubungan antara penyakit dan dosa. Sejumlah ayat perjanjian lama menunjuk ke arah itu. Bandingkan dengan Keluaran 25 ayat 5 dan 20 ayat 5 dan 2, 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai 27, 2 Raja-Raja 15 ayat 5 dan 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 21. Tetapi kisah Ayub seharusnya membuat kita waspada apakah hubungan seperti itu selalu terjadi. Yesus meluruskan masalah ini, tidak menyangkal adanya hubungan antara dosa dan penderitaan, tetapi dalam kasus ini menunjuk pada tujuan yang lebih tinggi, yaitu agar Allah dimuliakan melalui kesembuhan itu. Kisah ini memiliki kedekatan dengan kisah penciptaan, yaitu ketika Allah membentuk manusia pertama dari debu tanah. Kita bisa lihat dalam Kejadian 2 ayat 7. Sama seperti Yesus yang membuat tanah liat untuk memberikan apa yang hilang dari rahim kepada orang buta itu. Dalam Matius, Markus, dan Lukas, kisah-kisah mukjizat mengikuti pola yang sama.
Pengungkapan masalah dibawa kepada Yesus, penyembuhan dan pengakuan akan kesembuhan itu datang dengan pujian kepada Allah. Dalam kisah di Yohanes 9, uratan ini diselesaikan dalam Yohanes 9 ayat 7. Namun, ciri khas Yohanes, signifikasi mukjizat menjadi titik diskusi yang lebih luas, yang mengarah pada interaksi yang panjang antara orang yang disembuhkan dan para pemimpin agama. Saudaraku sekalian, diskusi yang sangat menarik ini berkisar pada dua konsep yang saling bertolak belakang, yaitu dosa atau perbuatan Allah dan kebutaan atau penglihatan. Narator tidak memberitahukan kepada pembaca sampai Yohanes 9 ayat 14 bahwa Yesus melakukan penyembuhan ini pada hari Sabat yang menurut tradisi dan bukan kitab suci melanggar hari Sabat. Dan dengan demikian dia dianggap sebagai pelanggar Sabat oleh orang-orang Farisi. Kesimpulan mereka adalah bahwa ia bukan berasal dari Allah karena mereka berpendapat bahwa ia tidak memelihara hari Sabat. Tetapi yang lain merasa terganggu karena orang berdosa dapat melakukan mukjizat-mukjizat seperti itu. Yohanes 9 ayat 16. Diskusi ini belum selesai, tetapi sudah ada perpecahan yang muncul. Orang buta itu menjadi semakin jelas tentang siapa Yesus. Tetapi para pemimpin agama menjadi semakin bingung dan buta tentang identitasnya yang sebenarnya. Apakah yang seharusnya diceritakan oleh kisah ini kepada kita tentang bahaya dibutakan oleh keyakinan dan tradisi kita sendiri sehingga kita bisa melewatkan kebenaran-kebenaran penting yang ada di depan mata kita sendiri? Tuhan memberkati. Kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Di sini kami telah mempelajari firman-Mu, kiranya kami dapat mengerti dan dapat melakukannya. Tuhan, di sini kami juga berdoa untuk sekalian pemirsa yang telah mempelajari firman-Mu bersama-sama dengan saya di sini. Kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Sertailah mereka dalam setiap harinya sehingga mereka bisa dikuatkan dan dapat menjalani hari-harinya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.